Salam, selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya juga tidak lupa menyapa kehidupan muda remaja, bahkan umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita, karena lewat lawatan firman Allah yang akan dibukakan malam ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa, kita mohon dengan segala kerendahan hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Tuhan melawat kita sekaliannya. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Dari Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Iya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Iya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye dan anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya, marilah kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung, berarti Manasye. Manasye artinya, Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara, yakni satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa sama sekali kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara, yaitu satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Dalam hal ini kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Dalam hal ini kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Hal ini sudah diterangkan. Fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian pasal 39. Hal ini sedang berlangsung. Fase yang ketiga, ketika Yusuf berada di dalam penjara, Kejadian 40. Hal ini belum kita lihat karena kita masih berada pada fase yang kedua. Amin. Ya. Sekarang ini posisi kita masih berada pada fase yang kedua, berarti Yusuf berada di rumah Potifar. Yusuf berada di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat 46. Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ya. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Ya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan karena Yusuf. memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Terus? Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di rumah, di ladang, diberkati ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Terima kasih, puji Tuhan. Sejak Potifar memberi kuasa kepada Yusuf atas segala miliknya, maka berkat Tuhan ada atas miliknya. Sejak Potifar memberi kuasa kepada Yusuf atas segala miliknya, maka berkat Tuhan ada atas miliknya. Baik yang di rumah, baik maupun yang di ladang, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa.
Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan, jikalau pengajaran mempelai turut campur dalam urusan rumah tangga dan kehidupan nikah, maka firman Allah, yaitu hikmat surgawi yang mengatur semuanya, sehingga berkat Tuhan yang besar ada atas milik kita. Amin. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pendeknya, rumah dan ladang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Pendeknya, rumah dan ladang Potifar diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Strip pertama, rumah, menunjuk nikah yang diberkati oleh Tuhan. Rumah menunjuk nikah yang diberkati oleh Tuhan. Tandanya ada suatu persekutuan, ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan yang disebut dengan nikah suci. Dengan lain kata, tubuh dan kepala menjadi satu. Tubuh dan kepala menjadi satu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini menunjuk kepada kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Ini menunjuk kepada orang yang tidak mau dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Baik kejahatan, baik itu dosa kejahatan maupun dosa kenajisan. Puji Tuhan. Ladang menunjuk ibadah dan pelayanan yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Ladang menunjuk ibadah dan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Tandanya ada sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Tandanya ada sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Berarti, saudaraku, berarti bebas dari dosa yang ditimbulkan oleh tiga seteru. Itulah satu, daging dengan segala hawa nafsunya. Dua, dunia dengan arusnya. Tiga, iblis atau setan. Puji Tuhan. Amin. Ya, sedangkan Yusuf adalah gambaran dari firman pengajaran mempelai yang harus dipikul oleh imam-imam dan yang harus diikuti oleh gereja Tuhan, termasuk kehidupan muda remaja. Yusuf adalah gambaran dari firman pengajaran mempelai yang harus dipikul oleh imam-imam dan yang harus diikuti oleh gereja Tuhan, termasuk kaum muda remaja. Bagaikan tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam yang memang suku Lewi, sehingga gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kita kembali membaca Kejadian 39 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Segala milik Potifar diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Terus? Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun Ya. selain dari makanannya sendiri. Selain dari makanannya sendiri. Dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa. Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Di sini kita melihat, oleh karena dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Artinya, jikalau gereja Tuhan memberi kesempatan kepada pengajaran mempelai untuk mengurus segala sesuatunya, maka pengajaran mempelai akan memberkati dengan luar biasa, sebab pengajaran mempelai akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, segala yang dibutuhkan oleh kehidupan pemuda remaja. Firman itu akan menyediakan segala sesuatu yang ada, asal kita memberi kesempatan kepada firman pengajaran mempelai untuk turut campur untuk mengurus segala sesuatu. Apa yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan. Sebab firman itu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudaraku. Dampak positifnya. Dampak positif memberi kesempatan kepada pengajaran mempelai untuk turut campur mengurus segala sesuatu yang kita perlukan. Dampak positifnya, kehidupan muda remaja tidak sibuk lagi memikirkan ini dan itu, sebab segala sesuatu telah disediakan oleh pengajaran mempelai. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, yang perlu kita pikirkan sekarang ini hanya satu,
Yang perlu kita pikirkan hanya satu, yaitu sibuk mengurus makanan sendiri, yakni firman Allah sebagai makanan rohani kita masing-masing. Yang perlu kita pikirkan hanya satu saja. Perhatikan kehidupan muda remaja, yang perlu kita pikirkan hanya satu, yaitu sibuk mengurus makanan rohani, makanan sendiri, yakni firman Allah sebagai makanan rohani kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Soal keperluan, soal kebutuhan, izinkanlah firman, berilah kuasa kepada firman pengajaran mempelai untuk turut campur mengurus segala keperluan, mengurus segala apa yang kita butuhkan. Sebab firman itu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Yang perlu kita sekarang ini hanya satu kita perlu urus. Sibuk soal makanan sendiri. Itulah firman Allah sebagai makanan rohani. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat sebagai contoh perempuan Kanani atau yang disebut juga perempuan Syro-Fenisia. Matius 15 ayat 21 sampai 23. Injil Matius 15. Sebagai contoh, kita akan melihat pribadi perempuan Kanani atau yang disebut juga dengan perempuan Syro-Fenisia. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 23 terlebih dahulu. Diawali dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ Ya. dan menyingkir ke daerah Tirus dan Ya, Sidon. menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Terus? Maka datanglah Ya. seorang perempuan Kanaan Ya. dari daerah itu Ya. dan berseru, Ya. "Kasihanilah aku ya Tuhan, Kasihanilah aku ya Tuhan. anak Daud, Ya. karena anakku perempuan kerasukan setan Terus? dan sangat menderita." Iya. Sampai 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Iya, tidak bergeming dengan seruan, teriakan. Terus? Lalu murid-muridnya datang dan Ya. meminta kepadanya, Iya. "Suruhlah ia pergi, Iya. ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Sangat mengganggu. Puji Tuhan. Perempuan Kanaan, ya. Di sini kita melihat singkatnya, di sini kita melihat perempuan Kanaan memohon belas kasihan Tuhan. Ia memohon belas kasihan Tuhan karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita oleh setan itu. Puji Tuhan. Singkatnya, perempuan Kanani memohon belas kasihan Tuhan karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita karena setan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pada saat dia memohon belas kasihan, terjadi waktu dia memohon belas kasihan itu sangat mengganggu sekali, terasa mengganggu, terkhusus bagi murid-murid. Itu sebabnya murid-murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jadi sebetulnya sangat mengganggu sekali, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 24. Kita lihat setelah dia memohon belas kasihan, selanjutnya kita akan melihat jawaban Yesus kepada perempuan itu. Ayat 24. Jawab Yesus, Ya. "Aku diutus hanya kepada Ya. domba-domba yang hilang dari Ya. umat Israel." Perhatikan jawab Yesus kepada perempuan itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Puji Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jawaban Yesus di sini, tidak sesuai dengan harapan dari harapan perempuan itu. Tidak sesuai dengan harapannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, seringkali kita dalam kesesakan, lalu segera mohon belas kasihan Tuhan, lalu kemudian saat kita memohon belas kasihan, seringkali kita mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan harapan kita. Puji Tuhan. Tetapi jangan putus asa, jangan patah arang. Kalaupun kita mendapatkan
jawaban tidak sesuai dengan harapan, jangan putus asa, jangan putus harap, jangan patah arang dalam berharap kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan segera kecewa dan putus asa. Jangan tersandung supaya jangan menjadi batu sandungan kelak. Puji Tuhan. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan Ya. menyembah dia Ya. sambil berkata, Ya. Tuhan tolonglah Ya, aku. puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat perempuan itu berkata, setelah mendapat jawaban dari Yesus, justru perempuan itu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Setelah mendengar jawaban dari Yesus, perempuan itu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Berarti perempuan itu tidak patah arang, tidak patah arang dan tidak putus asa, tidak putus harap. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Dia berharap terhadap belas kasihan Tuhan. Sekalipun dia mendengar jawaban Yesus, perempuan itu berkata, Tuhan tolonglah aku. Berarti perempuan itu tidak putus asa, tidak putus harap, tidak patah arang, tidak kecewa terhadap jawaban Tuhan, tidak bersungut-sungut terhadap jawaban Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 26 sampai 27. Kita ini sekarang lewat ibadah memohon belas kasihan Tuhan, betul? Kita masing-masing datang dengan pergumulan masing-masing. Kita masing-masing mempunyai pergumulan tentunya. Tapi kita tidak boleh putus harap, tidak boleh putus asa, tidak boleh patah arang. Kalau memang kita mohon belas kasihan Tuhan, tidak boleh putus asa. Kalau hari ini seolah-olah tidak dapat jawaban yang sesuai dengan harapan, jangan putus asa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kecewa dan jangan tersandung, jangan sakit hati dengan keadaan yang kita alami sekarang. Tetaplah menaruh harap kepada belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan cengeng dalam mengikuti Tuhan. Haleluya. Ayat 26 sampai 27. Tetapi Yesus menjawab, Ya. tidak patut mengambil roti yang disediakan Ya. bagi anak-anak Ya. dan melemparkannya kepada Ya, anjing. lihat jawaban Yesus untuk yang kedua kali kepada perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban Yesus untuk yang kedua kalinya kepada perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Berarti dalam hal ini, saudaraku, Yesus menggambarkan perempuan Kanaan ini, bangsa kafir ini digambarkan seperti anjing. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi di sini justru jawaban yang kedua, saudaraku, perempuan Kanaan ini digambarkan seperti anjing. Bangsa kafir malah digambarkan seperti anjing. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Haleluya. Makin jauh dari harapan. Jawaban Yesus yang kedua ini semakin jauh dari harapan kita. Harapan dari perempuan Kanaan itu. Perempuan Kanaan itu memohon belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi jawaban yang pertama tadi kita melihat, jawaban Yesus yang pertama, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban ini tidak sesuai dengan harapannya. Tapi sekalipun demikian, perempuan itu tetap berkata, Tuhan tolonglah aku. Berarti kita tidak boleh putus asa dalam menantikan belas kasihan Tuhan. Kemudian jawaban Yesus yang kedua, Yesus berkata kepada perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak,
lalu dilemparkan kepada anjing. Justru perempuan Kanaan ini yang adalah notaben bangsa kafir digambarkan seperti anjing. Memang bangsa kafir digambarkan seperti anjing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ada 3 tabiat anjing yang paling mendasar. Ada 3 tabiat anjing yang paling mendasar. Puji Tuhan. 1, 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Ada 3 tabiat anjing yang paling mendasar. 1, 2 Petrus 2 ayat 22, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Bagi mereka cocok. Boleh baca ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran Ya. daripada mengenalnya. Sudah sempat mengenal kebenaran, terus Tetapi kemudian berbalik dari perintah Ya. kudus. Tapi yang berbalik disampaikan kepada mereka. dari perintah kudus yang disampaikan, meninggalkan firman Tuhan. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Iya. Anjing kembali lagi ke Anjing muntahnya, kembali lagi ke muntahnya, dan terus babi yang iya. mati kembali lagi Iya. ke kubangannya. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Ya. Artinya kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dosa masa lalu diulangi terus menerus. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa capek, tidak berhenti mengulangi dosa yang sama. Puji Tuhan. Haleluya. Ini tabiat daripada anjing yang pertama sekali. Yang paling mendasar ada 3. Ini yang pertama ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, menjilat muntahnya. Kembali mengulangi dosa yang sama. Kembali mengulangi kesalahan yang sama. Tabiat yang lama terus berulang, dan berulang. Tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan. Dan tidak merasa malu, tidak merasa jijik menjilat muntah kembali. Tidak ada rasa malu. Itu bangsa kafir. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Tidak ada rasa malu menjilat, tidak ada rasa jijik ketika menjilat muntah itu. Tidak ada rasa malu ketika mengulangi kesalahan yang sama. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada di antara kita seperti itu, hati-hati. Karena lebih baik bagi dia, lebih baik bagi mereka, lebih baik bagi dia jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Hati-hati kalau kehidupan muda remaja sudah sempat mengenal pengajaran mempelai, lalu meninggalkan perintah kudus, mengecilkan perintah kudus, bahkan menginjak-injak. Saudaraku, itu sangat berbahaya sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tabiat yang kedua. Injil Lukas pasal 16. Ayat 21, pembacaan ayat 20 mulai. Ya. Ya. Ayat 21, pembacaan 20. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ya. Badannya penuh dengan borok. Badannya penuh borok. Terus Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. berbaring dekat pintu rumah orang kaya, tujuannya terus Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. terus Malahan anjing-anjing datang Ya. dan menjilat boroknya. malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok Lazarus. Artinya, saudaraku, suka dengan kelemahan orang lain. Suka borok atau suka dengan kelemahan orang lain. Itu tabiat anjing yang kedua, yang paling mendasar. Yang kedua, suka dengan kelemahan orang lain. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau
seseorang kalau anak Tuhan suka dengan kelemahan orang lain, orang semacam ini pandai sekali, saudaraku, membaca situasi, membaca kondisi, membaca keadaan yang ada. Maka insting daripada anjing itu kuat sekali. Puji Tuhan, insting daripada anjing itu kuat sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik dan begitu cepat untuk memanfaatkan kesempatan situasi kondisi yang ada. Itu kelemahan anjing yang kedua. Puji Tuhan. Yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, Gembala yang baik. gembala yang baik. Baca. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Ya. dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Ya. ketika melihat serigala datang, Serigala disebut juga anjing hutan, terus meninggalkan domba-domba Ya. itu lalu lari. Iya. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan Ya. domba-domba itu. Pekerjaan daripada si serigala adalah menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya. Serigala disebut juga dengan anjing hutan. Ya, pekerjaannya hanya untuk merusak penggembalaan, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Puji Tuhan, jangan ada satupun di antara kita karena ulah kita orang lain tidak beribadah, tidak tergembala, tidak melayani Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Itu tabiat daripada anjing yang paling mendasar yang ketiga. Menjadi batu sandungan sehingga orang lain tersandung. Orang yang tersandung tidak lagi beribadah, tidak mau lagi melayani, dan tidak mau lagi tergembala. Itulah tabiat anjing yang ketiga, menjadi batu sandungan di dalam penggembalaan. Sehingga nanti yang lain tersandung. Baik perkataannya, perbuatannya, sikapnya, sholat tingkahnya, semua gerak-geriknya menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan sehingga orang lain tersandung. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita menjadi batu sandungan di dalam penggembalaan, sama dengan merusak rencana Allah. Yang kita rusak rencana Allah sebetulnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tabiat daripada tabiat anjing yang paling mendasar. Itulah 3 tabiat anjing yang paling mendasar. Amin, saudaraku. 1, anjing yang muntah kembali menjilat muntahnya. Anjing kembali menjilat muntahnya, kembali mengulangi kesalahan yang sama. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jijik. Kemudian yang kedua, menjilat borok, menyukai kelemahan orang lain. Apa tandanya orang suka menyukai kelemahan orang lain? Pandai membaca situasi kondisi yang ada. Baru yang ketiga, menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Berarti menjadi batu sandungan bagi sidang jemaat yang lain. Sebetulnya kalau seseorang menjadi batu sandungan dalam penggembalaan, dia itu sedang merusak rencana Allah. Puji Tuhan, dia sedang menyakiti hati Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Inilah 3 tabiat yang paling mendasar daripada anjing. Dengan tabiat yang semacam ini, bagaimana respon daripada perempuan Kanaan itu? Coba kita lihat kembali. Kita kembali memperhatikan Injil Matius pasal yang ke-15. Ayat 27, pembacaan 26 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi Ya. anak-anak Ya. dan melemparkannya kepada anjing. Tidak pantas, bangsa kafir tidak pantas untuk menikmati roti yang turun dari surga. Itulah roti hidup. Amin. Tapi lihat ayat 27. Kata perempuan
perempuan itu, Kata perempuan itu, benar Tuhan. benar. Benar Tuhan. Terus Namun anjing itu makan Iya. remah-remah yang jatuh Iya. dari meja tuannya. lihat jawaban perempuan Kanaan itu. Benar Tuhan. Artinya ia menyadari dengan apa, dengan semua yang dinyatakan oleh Yesus. Dia menyadari bahwa tabiat daripada bangsa kafir sama seperti anjing menjilat muntahnya. Artinya kembali mengulangi kesalahan yang sama. Demikian juga sama seperti anjing menjilat boroknya, menyukai kelemahan orang lain. Bahkan sama seperti serigala, anjing hutan, menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Itu semua dibenarkan diakui oleh perempuan Kanaan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau Tuhan datang lalu berkata, firman-Nya disampaikan, menegur semua kesalahan kita, apa kita segera berkata, benar Tuhan, aku banyak kesalahan, lalu mengakui kesalahan itu? Tapi di sini kita melihat perempuan Kanaan itu berkata, benar Tuhan, berarti mengakui semua kesalahannya. Bahwa dia adalah bangsa kafir, hidup dalam penyembahan berhala dan dalam kenajisan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini suatu sikap yang terpuji. Bukan sikap yang hina. Mengakui kesalahan ini sikap yang terpuji. Bersikaplah seperti laki-laki. Jangan seperti anak kecil. Apa kesukaan dari anak kecil? Petak umpat. Petak umpat, main sembunyi-sembunyi. Puji Tuhan, sudah salah tidak mau mengakui. Sudah salah masih membenarkan diri kepada orang lain. Tidak mungkinlah saya seperti itu. Loh, sudah salah masih berkata, tidak mungkinlah saya seperti itu. Itu bapak saya, itu oma saya, itu opung saya misalnya. Padahal dia sudah melawan kepada orang-orang itu. Tidak mungkinlah saya seperti itu. Ya, sudah jelas firman Nabi. Kalau seorang nabi bermimpi, dia harus ceritakan mimpinya. Seorang nabi mendapat pembukaan firman, dia harus sampaikan firman itu. Nah, sekarang respon kita seperti apa kepada Tuhan dan sesama? Tapi di sini kita lihat perempuan Kanaan berkata, benar Tuhan. Berarti mengakui kesalahannya. Ketika Yesus menunjuk kesalahan daripada bangsa kafir, 3 hal yang mendasar tadi. Dia berkata, benar Tuhan. Dia tidak mengelak, dia tidak lari dari kenyataan, dia akui dengan segenap hatinya. Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, sebaliknya membenarkan dirinya kepada sesama, orang semacam ini sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Ingat kata-kata saya ini. Kalau engkau pernah melihat orang yang suka membenarkan dirinya, ingat kata-kata saya ini. Jangan dengar kata-katanya. Ingat kata saya ini. Orang semacam ini tidak akan pernah berubah. Asal sabar memperhatikan tingkah lakunya sampai Tuhan datang. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Saudara harus lebih mendengar firman daripada mendengar orang yang suka membenarkan dirinya. Belajarlah seperti perempuan Kanaan ini. Mengakui semua kesalahannya. Tepat seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus kepadanya. Mengapa dia harus mengakuinya? Karena dia sekarang ini pada saat itu memohon belas kasihan. Karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita karena setan itu. Pilih mana? Mau menderita terus? Dengan mempertahankan harga diri? Membenarkan diri? Atau segera mengakui kesalahan? Tapi lepas dari penderitaan? Pilih mana? Kalau kita berlaku bijak, lebih baik datang bersikap laki-laki, mengakui kesalahan
kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau berlaku bijak, tapi kalau dia berlaku bodoh, dia tetap mempertahankan harga diri. Dia tetap membenarkan dirinya di hadapan Tuhan dan sesama. Tapi menderita untuk selamanya. Untuk apa? Mempertahankan kekurangan, membuat dia menderita, itu kan perbuatan bodoh, tidak bijaksana. Ayo, sebagai seorang gembala saya harus sampaikan, berlakulah bijaksana. Jangan suka seperti kanak-kanak main sembunyi-sembunyi. Yang paling disukai anak-anak apa? Main sembunyi-sembunyi. Coba di mana-mana semua anak-anak suka main sembunyi-sembunyi. Puji Tuhan. Amin. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Perempuan itu juga berkata, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya, saudaraku, orang yang mau mengakui kesalahan adalah orang yang mau menghargai pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya. Orang yang mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan berarti mau menghargai pembukaan rahasia firman. Orang yang semacam ini menghargai pembukaan firman. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, remah-remah di sini itu menunjuk kepada pasal demi pasal firman Tuhan. Dan ayat demi ayat firman Tuhan. Itu remah-remah. Dapat dipahami? Bukan remah, tapi remah-remah. Jadi remah-remah itu menuju kepada pasal demi pasal firman Tuhan yang disampaikan, serta ayat demi ayat firman Tuhan yang disampaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, sedikit kita baca dulu 1 Korintus 15. 1 Korintus 14 ayat 25. 1 Korintus 14 ayat 25, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Segala rahasia yang terkandung. Boleh baca ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat, Ya. lalu masuk orang yang tidak beriman atau Ya. orang baru, Ya. ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh Ya, semua. diyakinkan oleh firman para nabi, diselidiki oleh firman nabi atau firman nubuatan, terus Segala rahasia yang Ya. terkandung di dalam hatinya akan Ya. menjadi nyata. ya, Sehingga ia akan sujud menyembah Allah Ya. dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. puji Tuhan. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala rahasia yang terkandung dalam hati akan tersingkap. Sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Haleluya. Saudaraku, remah-remah tadi menunjuk pasal demi pasal firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian ayat demi ayat firman Tuhan yang disampaikan sampai terjadi pembukaan rahasia firman. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Dengan lain kata, dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, dalam hal ini, perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan itu betul-betul menghargai pembukaan rahasia firman. Itu sebabnya dengan mudah sekali dia mau mengakui segala kekurangan-kekurangannya di hadapan Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Bangsa kafir yang digambarkan seperti anjing, kalau mau menghargai pembuka rahasia firman, berarti mau mengakui segala kekurangan demi belas kasihan daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita kembali membaca praktek menghargai pembukaan rahasia firman. Praktek menghargai pembukaan rahasia firman, menghargai remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Praktek bagi bangsa kafir untuk menghargai remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat Matius 15 ayat 25, baca. Matius 15 ayat 25, boleh baca ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawab Yesus. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, yang hilang dari umat Israel. Tapi lihat sifat dari sikap dari perempuan Kanaan ini sebagai bangsa kafir yang digambarkan seperti anjing dengan tabiat-tabiatnya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat Ya. dan menyembah dia Ya. sambil berkata, Ya. Tuhan tolonglah aku. Ya, perempuan Kanaan itu mendekat dan menyembah dia. Mendekat dan menyembah dia. Artinya mau berada di ujung kaki salib Tuhan. Berada di ujung kaki salib Tuhan. Amin. Merendahkan diri serendah-rendahnya di ujung kaki salib Tuhan. Seringkali kita berkata kita butuh firman, tapi tidak mau mendekat dan tidak mau datang di kaki salib Tuhan, di ujung kaki salib Tuhan. Praktek yang benar, mendekat lalu sujud menyembah di kaki salib Tuhan. Itu yang benar. Puji Tuhan. Bukankah kita semua memohon membutuhkan belas kasihan Tuhan? Sembuh dari sakit, selesai dari pergumulan. Tuhan tolong pendidikan kita. Masih banyak lagi persoalan yang belum kita selesaikan sampai hari ini. Mendekat dan menyembah di kaki salibnya. Datang dengan segala kerendahan hati di kaki salib Tuhan. Seperti Maria. Kalau datang di kaki salib Tuhan, berarti menyingkir dari segala kesibukan dunia. Tidak ada orang yang mendekat di kaki salib, tapi satu sisi dia sibuk dengan dunia. Tapi yang benar, Maria telah mengambil bagian yang terbaik, mendekat dan sujud di kaki salib Tuhan saat dengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu sikap yang benar. Sementara Marta sibuk dengan perkara lahiriah. Dia tidak sibuk untuk datang mendekat dan merendahkan diri saat dengar firman. Orang yang semacam ini suka mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan sesama. Waktu Maria sibuk merendahkan diri saat dengar firman, di sisi lain Marta sibuk dengan urusan-urusan yang lahiriah. Ketika dia sibuk dengan perkara lahiriah, dia datang kepada Yesus. Maksudnya supaya Maria yang sedang dengar firman ikut membantu dia dalam urusan yang lahiriah. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Yang Tuhan mau kita mendekat ada di ujung kaki salib. Saat dengar firman. Harus rendah hati, tidak boleh sibuk. Harus rendah hati, tidak boleh sibuk. Kalau sibuk tidak rendah hati.
Amin. Puji Tuhan. Pilih mana? Belas kasihan Tuhan, lepas dari penderitaan, atau tetap dengan harga diri yang dipertahankan, tapi menderita. Pilih menderita berarti bodoh. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Mari kita lihat dulu. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat 42, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maria dan Marta. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Ya. tibalah ia di sebuah kampung. Onesimus, jangan banyak melamun engkau. Baca. Seorang perempuan yang bernama Marta Ya. menerima dia di rumahnya. Oh ya, menerima dia di rumahnya. Orang yang sibuk itu pandai dalam hal urusan yang lahiriah. Tapi kalau seseorang sibuk atau pandai dalam urusan yang lahiriah, bukan berarti pelayanannya berkenan. Jadi jangan saudara melihat orang yang sibuk di gereja, lalu pelayanan semacam ini berkenan kepada Tuhan. Belum tentu. Bukan itu ukurannya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Iya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Iya. Terus? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Iya. Ia mendekati Yesus Iya. dan berkata, Iya. Tuhan, Iya. tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Iya. Lihat dua pribadi yang sangat berbeda sekali. Yaitu Marta, seorang yang sangat sibuk dengan urusan-urusan yang lahiriah. Tetapi dia tidak mau merendahkan diri saat dengar firman Tuhan. Orang yang sibuk dengan perkara lahiriah adalah orang yang tidak mau merendahkan diri saat dengar firman. Lihat orang dunia, kenapa dia tidak mau mendekat dan menyembah kepada Tuhan untuk mendengar firman? Karena dia sibuk. Persis seperti Marta ini, sibuk. Sehingga dia tidak berada di kaki salib untuk dengar firman. Tapi di sisi lain, Maria mendekati Yesus. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Orang yang merendahkan diri saat dengar firman adalah orang yang menyingkir dari kesibukan dunia. Kalau seseorang sibuk dengan perkara lahiriahnya adalah orang yang sombong, orang yang tidak mau merendahkan diri untuk menghargai firman. Puji Tuhan. Jadi andai kata misalnya ada orang berkata, kenapa tidak beribadah? Lalu menjawab, karena shift. Bukan karena shift, karena dia tidak butuh firman. Itu adalah sikap yang arogan, suatu keangkuhan yang sangat sombong sekali di hadapan Tuhan. Bukan karena shift-shiftan, bukan. Dia belum rendah hati. Kalau dia rendah hati, dia butuh firman. Amin. Amin. Jadi jangan diputar balik. Jangan diputar balik. Kita harus lebih percaya kepada firman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ayat 41. Ayat 40 baca kembali. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Iya. Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ini orang yang sibuk dengan perkara lahiriah
suka mempersalahkan Tuhan, dan suka mempersalahkan sesama. Orang yang sibuk dengan orang yang tidak mau menghargai firman Tuhan, suka mengatur gembala, suka mengatur pelayanan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang suka mengatur Tuhan, mengatur gembalanya, adalah orang yang tidak rendah hati. Orang yang tidak rendah hati tidak akan pernah menghargai firman Tuhan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Nah, itulah Marta. Puji Tuhan. Tapi lihat jawaban Yesus ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya. Marta, Marta, Ya. engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan Ya. banyak perkara. Terus Tetapi hanya satu saja yang hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Iya. Sebetulnya hanya satu yang perlu, yaitu memilih bagian yang terbaik, mendekat, menyembah di kaki salib saat dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang yang sibuk dengan perkara lahiriah itu adalah sebuah sinyal bahwa dirinya penuh dengan kekhawatiran. Orang yang sibuk dengan perkara lahiriah itu adalah sebuah sinyal yang harus kita ketahui dengan cepat, bahwa dia adalah sedang dikuasai roh kekhawatiran. Kalau saja dia tidak khawatir, dia harus percaya kepada firman. Dia harus memberi kesempatan kepada pengajaran mempelai untuk mengurus segala keperluannya, untuk mengurus segala kebutuhannya. Karena firman itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Puji Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, duduk dekat di kaki salib atau merendahkan diri saat dengar firman Tuhan. Selanjutnya, yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti merendahkan diri saat dengar firman itu bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Merendahkan diri saat dengar firman itu suasana surga. Berarti suasana surga tidak akan beralih kepada orang yang merendahkan diri saat dengar firman. Pilih mana? Dunia dan seisi dunia tapi kehilangan surga, atau lepas dari kekhawatiran dunia tetapi surgaku tidak akan diambil daripadanya. Suasana surga. Pilih mana? Suasana surga atau dunia ini? Puji Tuhan. Tapi yang pasti kalau kita sibuk mencari kerajaan surga, semuanya ditambahkan. Itu yang saya tahu. Kalau kita sibuk cari uang lari, kita kehilangan Tuhan. Tapi kalau kita sibuk cari kerajaan surga dengan cara merendahkan diri untuk dengar firman, berkat akan menyusul. Itu yang saya tahu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mulai dari malam ini, dari apa yang sudah kita dengar, kita sudah terima, harus percaya. Jangan percaya dengan perkataan manusia, harus lebih percaya kepada perkataan Tuhan. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Haleluya. Itu hanya satu yang perlu. Sibuk mengurus makanan sendiri. Haleluya. Kita lihat hasilnya. Matius pasal 15, hasilnya.
Matius 15 ayat 28. Baca. Matius 15 ayat 28, silakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Iya. Hai ibu, Hai ibu, besar imanmu, besar imanmu. maka jadilah kepadamu Iya. seperti yang kau kehendaki. Iya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Hasilnya, lihat, Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Puji Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Saudaraku, perempuan Kanaan dipanggil dengan sebutan ibu. Puji Tuhan. Saudaraku, ibu itu menunjuk kepada seorang gembala. Tugas dari seorang gembala mengasuh dan merawati sidang jemaat. Tetapi setelah perempuan Kanaan ini terbukti membuktikan diri sebagai seorang ibu, maka Yesus sendiri menyebut dia, hai ibu, besar imanmu. Amin, saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ. Lanjut, Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, iman tanpa perbuatan nol. Orang yang beriman harus bertindak. Lalu dengan tindakan itu, setelah melihat tindakan itu, Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah seperti iman. Kemudian seketika itu juga anaknya sembuh. Terjadi kelepasan. Saudara, banyak roh-roh yang membuat kita menderita, menyiksa kehidupan pemuda remaja. Roh kikir itu juga membuat seseorang menderita. Sementara orang lain sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, orang itu bertahan dengan kikirnya, itu menderita. Roh dusta itu juga membuat seseorang akan menderita. Setiap orang yang mengalami kerasukan setan pasti akan menderita oleh karena setan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi seketika itu juga anaknya sembuh, anak itu sembuh. Jadi untuk pelepasan tidak perlu saya mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Asal saja kita mendekat menyembah, merendahkan diri saat dengar firman, terjadi kelepasan. Terjadi kelepasan. Amin. Tidak perlu saya mengadakan demonstrasi. Seperti yang dihendaki oleh Naaman kepada Nabi Elisa. Tidak perlu. Asal saja kita mau merendahkan diri saat dengar, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan. Puji Tuhan. Intinya Tuhan pulihkan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan pulihkan. Ayat terakhir yang sama dengan ayat itu, Markus 7 ayat 30. Boleh baca ayat 29 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, Ya. sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Iya, terus? Perempuan itu pulang ke rumahnya. Ini karena kata-katamu loh ya. Bertindak sesuai dengan iman. Yaitu memohon belas kasihan. Terus ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Ya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah. Haleluya, terjadi kelepasan. Amin. Puji Tuhan. Terjadi kelepasan berarti sudah sembuh dari penyakit. Jadi yang membuat sakit itu setan.
Sekarang pilih mana? Mau menderita dengan penyakit atau mau segera mengakui segala kekurangan kita? Siapa mau mengalami kesembuhan malam ini? Akui segala kekurangan-kekuranganmu. Jangan bertahan. Untuk apa bertahan tapi penyakitan? Lebih baik mengakui kesalahan tapi lepas. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Tuhan berikan kesehatan. Supaya kita terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang sakit angkat tangan. Kalau terjadi kelepasan, sakit sembuh. Kalau sakit sembuh, Tuhan bisa pakai tubuh kita ini. Dan selanjutnya kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu ibadah sejati. Puji Tuhan. Izinkanlah firman Tuhan untuk mengurus keperluanmu, kebutuhanmu. Karena firman itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang penting bagi kita sekarang, sibuk mengurus makanan kita sendiri. Sibuk mengurus firman Allah sebagai makanan rohani. Terjadi kelepasan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.